Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya jumpa dengan channel aku. Channel yang membahas tentang berbagai kisah misteri dan juga kasus kriminal. Di video kali ini agak sedikit berbeda ya pembahasannya, dan mungkin juga agak tabu untuk dibicarakan, yaitu tentang pesugihan. Ngomongin pesugihan ya, banyak banget lah macamnya. Contohnya pesugihan tuyul, babi ngepet, terus apalagi ya, pokoknya banyak deh bentuknya. Teman-teman juga pasti banyak yang tahu. Ya tahu sendirilah, ngomongin yang gaib-gaib dan mistis itu gak akan pernah ada habisnya. Karena banyaknya budaya yang kita miliki di Indonesia ini. Nah, pesugihan yang akan kita bahas kali ini bisa dibilang ritualnya ini sangat-sangat nyeleneh ya teman-teman. Kenapa? Karena di dalam ritual tersebut mereka diharuskan melakukan hubungan terlarang. Dan lebih parahnya lagi, mereka ini berhubungan dengan pasangan yang tidak sah. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya di mana Gunung Kemukus. Gunung Kemukus ini terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Nah, selain dikenal dengan wisata sejarah budaya yang cukup menggelikan adalah Gunung Kemukus juga dikenal sebagai tempat wisata. Wah, kenapa begitu? Karena di tempat ini mereka beranggapan bisa sesuka hati melakukan hubungan seksual dengan dalih melakukan ritual ziarah. Aneh dong ya. Walaupun ritual ini sangat nyeleneh dan bertentangan dengan adat dan agama, namun sangat banyak orang yang tertarik dengan ritual pesugihan yang satu ini. Karena menurut mereka itu bisa menjadi salah satu jalan pintas untuk memperoleh kekayaan secara instan. Emangnya udah terbukti apa ya yang melakukan ritual semacam ini tuh udah benar-benar kaya gitu? Sebenarnya seperti apa sih ritual yang dilakukan di Gunung Kemukus ini? Nah, kebiasaan yang beredar di masyarakat, peziarah biasanya berziarah di makam Pangeran Samudro sebanyak 7 kali yang dilakukan setiap malam Jumat Pon dan Jumat Kliwon. Setelah itu, mereka ini melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya sendiri, dan mereka ini melakukannya dengan sebanyak 7 kali saat bulan purnama. Kenapa sih mereka harus melakukan ritual tersebut? Kalaupun iya ya, kenapa bukan dengan pasangannya sendiri gitu ya kan? Nah, menurut legenda teman-teman, konon keyakinan akan ritual itu berakar dari mitos Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat maupun peziarah, Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan adalah ibu dan anak, dan mereka berdua ini diusir oleh Prabu Wijaya dari Istana Majapahit karena ketahuan berselingkuh. Dan Prabu Wijaya sendiri adalah ayah dari Pangeran Samudro sekaligus suami dari Nyai Ontrowulan. Nah, sejak saat itulah ibu dan anak ini pergi dan mengembara sampai ke daerah Gunung Kemukus. Dan di tempat inilah Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan akhirnya dirajam beramai-ramai oleh warga sekitar Gunung Kemukus. Mereka diadili warga karena kepergok melakukan hubungan intim di tempat sakral. Konon sebelum meninggal, Pangeran Samudro ini sempat berpesan ya, bahwa siapapun yang bisa melanjutkan hubungan terlarangnya dengan sang ibu, maka segala permintaannya akan terkabul. Dan ritual tersebut harus dilakukan selama 7 kali, yaitu setiap 35 hari sekali pada malam Jumat Kliwon atau malam Jumat Pon. Wah, berawal dari mitos itulah teman-teman, praktik prostitusi di Gunung Kemukus akhirnya tumbuh semakin subur. Bahkan para peziarah yang tidak membawa pasangan pun, mereka ini tidak perlu bingung ya. Karena apa? Karena para pemilik warung-warung di sekitar makam sudah menyediakan jasa-jasa pendamping ritual.
Bahkan karena saking ramainya fenomena ritual yang ada di sana, Gunung Kemukus akhirnya menjadi sorotan internasional. Setelah stasiun televisi Australia SBS menayangkan liputan investigasinya di Kemukus yang berjudul Sex Mountain pada 18 November 2014 silam. Akhirnya apa? Sampai sekarang para aparat gabungan dari Sragen harus berjaga untuk melakukan penertiban pada para pemilik warung dan para peziarah yang hendak melakukan ritual menyimpang tersebut. Iya dong ya, kalau dibiarkan lama-lama ya jadi tempat penyakit juga dong ya di sana. Nah, sekian dulu ya ceritaku kali ini. Kalau teman-teman tahu fakta lain dari fenomena pesugihan ini, silahkan kalian share dan tulis dalam kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan videoku, kalian bisa memberi dukungan like dan subscribe agar channelku ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.